bangsa, kita akan membawa Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dari berbagai sudut kota. Hari ini kita akan mengupas tuntas tentang beberapa museum yang menjadi ikon kebudayaan di Jakarta. Dari Museum Fathahillah di Kota Tua yang menyimpan jejak sejarah ibu kota sejak era kolonial, hingga museum tekstil yang merayakan keindahan dan keberagaman kain tradisional Nusantara. Tak ketinggalan, ada Monumen Nasional atau Monas yang juga memiliki museum sejarah kemerdekaan di dalamnya. Jadi, tetap bersama kami karena perjalanan ini akan membawa Anda lebih dekat dengan kekayaan budaya dan sejarah Indonesia yang menakjubkan. Hari ini tanggal 26 September hari Selasa, kita kelompok jurnalistik 2 akan melaksanakan tugas citizen journalism. Nama saya Muhammad Ziaul Haq. Nama saya Nurul Rahmi Iskandar. Nama saya Diva Amalia. Dan nama saya Sabrina Putri Zulfikar. Dan untuk teman saya yang berada di balik layar sebagai videografer yaitu MHD Rifki Pratama dan Daniel Ludwig. Monumen Nasional atau Monas adalah landmark ikonik yang terletak di Jakarta, Indonesia. Dirancang oleh Frederick Silaban dan RM Sudarsono, serta diresmikan pada 12 Juli 1975 oleh Presiden Soeharto. Monumen ini memiliki tinggi 132 meter dengan puncak yang berbentuk obor berlapis emas. Bagian bawah monumen terdapat Museum Sejarah Kemerdekaan Indonesia yang menampilkan diorama peristiwa penting dalam perjalanan bangsa. Monas juga memiliki pelataran puncak yang dapat dicapai dengan lift, memberikan pemandangan kota Jakarta yang menakjubkan. Area sekitar Monas, yaitu Taman Medan Merdeka, sering digunakan untuk berbagai kegiatan rekreasi, budaya, dan olahraga. Monas tidak hanya menjadi simbol nasionalisme, tetapi juga tujuan wisata edukasi dan hiburan yang populer bagi masyarakat Indonesia dan turis mancanegara. Halo, kita dari Universitas Gunadarma. Nama saya Muhammad Ziaul Haq. Sebelumnya kalau boleh tahu nama kakaknya siapa nih ya? Saya Nabila. Kakak ini dari mana asal kakak? Saya dari Bandung. Kakak? Saya Bekasi. Bekasi. Untuk kesini kakak ini naik transportasi apa? Naik motor dari Bekasi. Oh, naik motor bener dari Bekasi. Oke. Kakak kesini udah berapa kali sih? Saya baru pertama kali. Oh, baru pertama kali. Kalau kakaknya? Saya 2. Oh, baru udah 2 kali ya. Kesini tujuannya untuk apa nih kak? Main aja sih. Main aja. Mau libur. Berarti ini kesini berdua aja ya? Ya. Kesan selama di sini gimana kak? Seru sih soalnya baru pertama kali ke sini. Tapi minusnya adalah panas aja. Oh iya, panas. Kalau kakaknya? Sama sih ya, enak dilihat view-nya. Minusnya panas. Oke, baik. Terima kasih ya kak. Selamat siang. Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Perkenalkan, namaku Novita Sari, bisa dipanggil Novita. Oke, Kak Novi. Sebelumnya kami ada kunjungan ke Museum Tekstil ini. Ya. Dan akan izin untuk mewawancarai kakak ya sebentar. Baik. Ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan. Ya. Untuk pertanyaan pertama itu tuh sebenarnya museum tekstil itu apa sih? Terus ada apa aja di museum tekstil ini? Oke, museum tekstil ini terdapat koleksi batik-batik di Indonesia. Jadi di gedung tekstil ini terdapat banyak sekali koleksi batik dari Indonesia, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Madura, dan sebagainya. Tadi saya sempat melihat ada pameran-pameran gitu untuk di museum tekstil. Kalau boleh tahu pameran-pameran apa aja yang biasanya ada yang diadakan oleh museum tekstil ini sendiri? Oke, jadi museum tekstil ini setiap bulannya berbeda pameran. Jadi bulan Oktober kemarin tema kita adalah Tuban dari Jawa Timur. Kalau sekarang dari Sumatera Barat. Jadi setiap bulannya itu berganti. Jadi setiap bulan itu setiap daerah yang punya kain tekstilnya sendiri berganti-ganti sesuai dari biasanya daerah itu sendiri ya? Antara kain punya museum atau sumbangan. Oke, baik. Kalau boleh tahu pameran yang di sini yang terbaru itu pameran dari Sumatera ya? Iya, kalau sekarang dari Sumatera Barat, dari Tanah Datar. Tanah Datar biasanya tuh kalau misalnya kita mau ngambil barang-barang kayak kain-kain ini tuh apakah ada distributornya sendiri? Kalau gitu, kalau misalnya yang ngurus kain ini biasanya pegawai resmi yang mengetahui. Jadi yang ngurus itu ada atasan kita gitu. Jadi yang pegawai di sini Iya. tidak tahu ya?
Kalau Kak, Kalau saya tugasnya sebagai memandu rombongan wisata. oh, tour guide. Iya, Siapa sih pendiri Museum Tekstil ini? Terus juga tujuan tekstil ini dibuat untuk apa? oke, pendiri Museum Tekstil adalah Ibu Tien Soeharto. Tujuannya supaya batik-batik Indonesia berkembang, banyak orang yang mengetahui kalau ada batik di Indonesia dan sangat beragam gitu. Oke. Untuk mengedukasi sih. Lalu untuk kapan pembangunan Museum Tekstil ini dibuat dan apa aja sih proses dari awal pembangunan sampai sekarang itu? Oke, jadi dulunya ini adalah bangunan villa yang dibangun oleh orang Prancis pada abad ke-19. Beberapa tahun kemudian dibeli oleh orang Turki yang bernama Bapak Abdul Aziz Al-Kazimi. Nah, gedung ini pernah berfungsi sebagai tempat penyimpanan arsip, asrama pegawai, markas keamanan rakyat atau BKR, serta panti jompo. Pada tanggal 28 Juni 1976, Ibu Tien Soeharto meresmikan museum ini sebagai museum tekstil. Jadi awalnya itu bukan langsung jadi museum, iya, ya? Awalnya jadi panti jompo dulu ya? Iya, dulunya adalah benar pada abad ke-19 adalah ini villa yang Villa. dibangun oleh orang Prancis. Tadi kan saya sempat lihat ya Kak, di depan itu ada anak-anak sekolah yang Iya. mengadakan study tour ke Iya. sini. Kalau boleh tahu apa aja sih langkah-langkah buat perizinan sampai bisa masuk ke apa sih untuk melakukan study tour di sini tuh? Oke. Biasanya sih dia membooking dulu ya kepada pihak museum tekstil. Nah, setelah di booking, misalnya dia booking tanggal 16, nanti dia datang tanggal 20. Nah, tanggal 20 itu dia baru tur ke museum tekstil ini. Nah, di sini tuh kita turnya ada gedung utama, galeri batik, taman pengenalan wasra. Nah, kalau misalnya ada yang mau workshop, itu membuat batik ada di pendopo batik. Kalau boleh tahu, kalau misalnya kita mau workshop gitu, apakah ada persyaratannya semacam administratifnya atau biaya berapa yang harus di... Ya, paling cuman bayar satu kain itu 50.000, sudah dapat canting, hasilnya bisa kita bawa pulang, seperti itu. Oke Kak, terima kasih Iya, sudah meluangkan sama-sama. waktunya. Museum Fathahillah terletak di Kota Tua Jakarta, adalah bangunan bersejarah yang dulu menjadi balai kota Batavia pada era kolonial Belanda. Didirikan pada tahun 1710, museum ini kini menyimpan berbagai koleksi tentang sejarah Jakarta, seperti artefak arkeologi, peta kuno, dan benda budaya. Pengunjung dapat menjelajahi ruang-ruang bersejarah, termasuk penjara bawah tanah yang pernah digunakan di masa kolonial. Sebagai ikon kota tua, Museum Fathahillah menjadi pusat wisata sejarah yang menarik bagi pengunjung lokal maupun mancanegara.